Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ikrom dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari website kami, yaitu ada dua. Yang pertama tentang kelayakan menggunakan SIM, yang pertama penggunaan kelayakan SIM, yang kedua yaitu menghitung nilai rata-rata pada nilai rapot di sekolah untuk kelulusan. Mungkin langsung masuk ke websitenya ya guys ya. Nah guys, di sini kan ada kita gambarnya seperti ini, website kita seperti ini. Di sini ada kelompok 4, di sini ada. Nah di sini daftar untuk masuk ke websitenya untuk kita layak gak sih untuk SIM itu sendiri. Yang pertama kita masukin nama dulu. Ini ada beberapa contoh yang sudah, itu kita pakai aja yang sudah. Loli untuk sini Lola. Terus di sini emailnya kalian bebas apalah. Gmail. Nah di sini passwordnya dibebaskan untuk kalian bervariasi gitu. Di sini saya memakai gampang 1 2 3 4 5 6 7 8, langsung regis. Nah sudah regis, kita ada pop-up dulu. Nah di sini langsung masuk ke halaman web ini. Di sini kita langsung aja ujian SIM atau langsung gitu tes, di mana di sini tuh kita tuh mengisikan form. Nah di sini ada formnya yang tadi aja, terus balik Loli. Nah Loli Lola. Nah alamatnya misalnya contoh Gang Mawar 2 nomor 123 misalnya ini ya, nicknya 327. Nah pakai yang sudah ada. Nah di sini NIP itu khusus pegawai, jadi di sini boleh dimasukin atau tidak, karena tidak akan mengganggu sistem gitu. Karena di sini opsional masukinnya, ketika kita masukin ada. Nah tetapi perbedaan ketika kita nggak masukin untuk nama lengkap pertama sama nick, karena di sini wajib, dan tanggal lahir gitu. Kita masukin aja 5/12/2007, kita cobain dulu. Nah cek umur. Nah di sini ada pop-up dulu tentang biodata telah berhasil disubmit. Oke, kita okein aja. Nah di sini ada catatan umur kita berapa tahun, dan di sini ada keterangan maaf Anda belum cukup umur untuk mendaftar ujian SIM, yang dimana pada sistem kita menuliskan bahwa SIM itu harus berumur 17 tahun. Baru ketika kita 17 tahun baru bisa gitu. Kita boleh cek lagi, kita ganti aja ininya untuk jadi 2001 kan cek. Nah, cek umur. Nah 22 tahun udah layak untuk mendaftar ujian SIM. Nah mungkin untuk tampilannya sekian, saya lempar kepada teman saya yang dimana akan menjelaskan codingannya, yaitu HTML dan CSS-nya untuk kepada Noval Rafsanjani dan Yasir. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafsanjani dengan NIM 2309808. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan HTML dari login untuk SIM.
Di sini juga ini nih, yang ini buat nunjukin bahwa ini itu adalah dokumen dari HTML. Nah, buat tag utamanya itu di sini yang HTML. Di sini juga ada bagian head, yaitu bagian yang berisi apa ya, yang link ini nih buat menuju ke si style login CSS nya. Nah, terus di bagian body itu ada wrapper, yaitu di sini tuh kelas kontainernya, kelas kontainer buat apa ya, nyatuin si codingan ini, ngemuat seluruh codingan ini. Di sini ada div class snap logo. Nah, di sini juga buat ada paragraf buat nama kelompoknya. Terus di sini ada title. Di title ini buat nampilin ininya, apa namanya, halaman muncul webnya. Nah, di sini ada kelas button, yang dimana buttonnya ini buat si tombol sign in dan sign up nya. Lalu di sini juga pakai video background buat si tampilannya itu biar agak ada animasinya. Nah, di sini nih. Nah, terus gunanya si tag video ini itu buat ngebuat si videonya tuh jadi autoplay, nggak ada suaranya, terus mengulang-ulang gitu. Oh ya, nah di sini juga si videonya bisa kalian lihat ya, pakai search. Nah, ini. Nah, lalu di sini tuh masuk ke form registration, yang dimana form ini tuh ngejelasin buat ngisi nama kayak ini nih. Nah, ini buat apa ya, buat ngisi first name, kayak nama pertama kalian itu apa gitu. Nah, di sini ada dilapis lagi sama div biar apa ya, biar kebalut semua gitu, biar ini tuh kemasuknya di yang di last name gitu. Nah, terus di sini juga ada buat ngemasukin email. Nah, terus yang terakhir ini buat masukin si passwordnya. Nah, terus kalau udah itu tinggal terus di sini tuh ada div, yang dimana divnya itu yang berfungsinya itu buat ngebalut yang si button, tapi yang registration. Jadi kalau udah ngisi semua kayak first name, last name, terus email, password, nah terus di bawahnya itu ada button lagi, yaitu registration. Nah, terus kalau si buttonnya ini kalau si udah diisi semua terus di registration, nah jadinya itu bakal ke halaman web selanjutnya. Nah, di web selanjutnya itu kita pakainya saya itu pakainya pakai script Java. Nah, di sini itu nambahinnya itu nambahinnya itu pada tombol register button. Nah, di sini nih kan ini juga ngambilnya dari sini. Nah, jadi fungsi si script Java-nya ini tuh kalau saat si tombol register buttonnya itu ditekan, kan kalau diisi semua ditekan, nah terus itu bisa langsung lanjut lagi ke halaman web selanjutnya. Nah, terus di sini tuh ada si CSS-nya, kode CSS-nya. Nah, kode CSS-nya sendiri itu gini. Nah, buat yang pertamanya itu saya itu ngeimpor dari Google. Buat fontnya itu pakai Google Font Poppins, pakai Poppins. Nah, di sini itu buat keseluruhannya, yang dimana itu ada margin, padding kayak box sizing, kayak font family. Nah, terus buat di video backgroundnya itu ada position, kayak buat ngatur posisinya. Terus jet index itu buat si videonya itu layernya itu paling belakang gitu,
biar nggak saling timpah, jadinya tuh si background videonya itu ada di bagian paling bawah. Terus di sini ada background video kayak gitu pokoknya lah. Nah, si Wavefront ini buat apa ya, buat apa, ngecakup yang konten ini nih, mana sih, nah ini nih, jadi keseluruhannya itu, nah gitu tuh. Nah, terus di sini juga ada nap logo kayak biasa, kayak ngeiniin colornya, font size sama font white. Terus di sini juga ada nap button buat ngatur buttonnya. Nah, di sini juga ada button buat ngehovernya. Biasa di sini juga tuh. Nah, di sini ada form box, yaitu buat boxnya itu yang buat tampilannya. Nah, udah paling biasa aja sih buat CSS-nya. Nah, terus di sini tuh kan tadi udah dibahas ya. Terus yang sehabis login itu kan pasti ada lanjutan ke web selanjutnya. Nah, di sini web selanjutnya. Di web selanjutnya ini cuman nambahin ini aja sih, paling kayak header gitu buat mulai pengisian form baru gitu. Terus di sini juga nambahin nambahin apa itu namanya lah, button kayak buat kita itu mau, kalau udah tadi login, nah terus kita diarahin ke web ini, buat nanti di web ini tuh ada buttonnya gitu, kalian tinggal klik aja kalau udah ngisi yang pertama. Di sini juga yang di form 2 ini pakai background itu pakai video juga biar enggak bosan gitu, ada animasinya aja. Di sini juga CSS-nya sama kayak yang login, pakai eksternal ya, eksternal. Nah, di sini ada style CSS-nya. CSS-nya sama kayak yang di style yang login tadi soalnya, tapi ini lebih sedikit sih. Udah sih, mau sekarang kita coba aja. Nah, ini yang halaman loginnya, misalnya kita isi gini. Nah, ini kan email kayak gitu, terus bisa diketik buat passwordnya sendiri. Nah, ini yang form 2 nya, nanti tinggal diklik aja yang mulai pengisian form, nanti ya bakal lanjut sendiri ke ujian SIM. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Ganti. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari cek kelayakan SIM. Yang pertama di sini bagian HTML-nya, ada bagian JavaScript-nya, yaitu di sini ada function hitung umur yang di dalamnya itu ada let tanggal lahirnya, itu fungsinya untuk mengambil nilai input tanggal lahir. Jadi pas nilai tanggal lahirnya diinputkan gitu, diambil di sini gitu. Lalu let hari ini new date, berarti mengambil tanggal hari ini. Let tanggal lahir new date tanggal lahir. Nah, ini tuh buat mengubah input tanggal lahirnya ke dalam format ke dalam format tanggal pada formatnya JavaScript gitu. Lalu perhitungannya di sini untuk menghitung perbedaan tahun antara hari ini dan tanggal lahir menggunakan tadi hari ini, get full year, dan juga tanggal lahirnya gitu. Lalu juga di sini menghitung perbedaan bulannya
hari ini get month, dan juga tanggal lahir get month. Lalu menghitung perbedaan harinya, ada hari ini get date, lalu tanggal lahir get date. Nah, di sini if-nya itu jikalau bulan atau harinya itu belum tercapai, maka dikurangi umurnya tuh 1 tahun gitu. Jadi jika tanggalnya belum terlewati, maka belum terhitung umurnya 1. Nah, di sini ada dokumen get element by ID, inner text. Nah, di sini itu buat nampilin umur yang sudah dihitung gitu. Dengan ID-nya hasil umur. Lalu di sini if umurnya lebih dari sama dengan 17, maka akan ada pesan Anda layak. Lalu selain itu maka di bawah 17 maka akan ada pesannya maaf Anda belum cukup. Lalu di sini ada function submit form. Di sini buat menampilkan alert bahwa suatu biodatanya itu sudah berhasil disubmit gitu. Jadi ada pop up-nya dulu. Itu buat JavaScript-nya. Terus selanjutnya ada untuk membuat struktur halamannya yang terdiri dari ada wrapper, form box, dan juga register container. Lalu bagian awalnya ada judulnya itu sim. Lalu ada formnya itu untuk hitung umur. Jadi yang pertama yang dimasukkan itu ada labelnya dengan nama lengkapnya. Lalu ada inputnya, itu type-nya teks. Lalu buat alamatnya itu ada label for alamat untuk input alamatnya. Terus menggunakan di sini text area. ID-nya itu alamat ya. Lalu di sini tuh selanjutnya buat NIK. Untuk input NIK di sini input type-nya itu teks. Lalu NIP di sini opsional. Lalu yang terakhir tanggal lahir. Di sini input type-nya itu date. Lalu ada button. Buttonnya itu buat submit. Lalu mengecek si umurnya dan disubmit biodatanya. Lalu setelah disubmit akan menghasilkan perhitungan umur yang tadi sudah di JavaScript. Hasil umurnya dan ada pesannya menunjukkan apakah layak atau tidak. Selanjutnya bagian CSS-nya. Ya, yang pertama di sini ada import dulu. Di sini mengimport font-nya dulu dari Google Font. Font yang digunakan yang diimport itu Varela Rounds. Terus ada di bagian pertama ada gunanya itu untuk keseluruhan mereset marginnya dan padding untuk semua elemennya itu jadi 0. Lalu mengatur mengatur box sizingnya dan juga paddingnya dan agar dapat diperhitungkan dalam ukuran elemen. Lalu juga
menetapkan font defaultnya. Selanjutnya mengatur di sini mengatur body dan HTML-nya menjadi 100% agar elemen di dalamnya itu bisa diatur. Di sini juga mengatur background-nya, warna background dan warna teks. Lalu mengatur konten yang wrapper supaya ada di tengah secara horizontal dan vertikal dengan minimum tingginya itu 100 viewer port height dan paddingnya 20 pixel. Lalu di sini form box-nya diatur ada lebarnya 500 pixel, tingginya menyesuaikan viewport, lalu background abu-abu terang, sudut tumpulnya 10 pixel, padding 30 pixel, lalu memungkinkan scrollnya gitu kalau melebihi tinggi kotaknya. Lalu kontainer untuk elemen register itu diatur menggunakan display flags dan disusun secara kolom. Terus di sini untuk mengatur judul agar berwarna hitam dan memiliki margin bawah 20 pixel. Lalu mengatur label agar berwarna hitam dan memiliki ketebalan. Lalu mengatur semua input teks, input tanggal, dan juga teks area agar memiliki lebarnya 100%, tinggi 45 pixel, lalu padding 10 pixel, lalu warna backgroundnya, bordernya, lalu radius bordernya, lalu juga ada transisinya, 3 second is. Lalu buat teks areanya diatur menjadi 100 pixel tingginya dengan paddingnya 10 pixel dan menonaktifkan resize. Lalu mengubah background input dan menjadi putih saat di hover gitu. Lalu placeholder-nya akan berwarna hitam semi transparan ya di situ. Terus buat buttonnya, buat mengatur buttonnya di sini font size-nya 15, ketebalan 500, warnanya hitam, tingginya 45, lalu border radiusnya 30, lalu diatur juga warna backgroundnya dan juga ada transisi. Terus saat si tombolnya di hover, jadi backgroundnya itu jadi lebih gelap gitu, dan jadi ada bayangan di sekitar tombolnya ketika di hover. Lalu buat di sini mengatur semua paragraf agar berwarna hitam, berada di tengah dan juga memiliki margin atas 20 pixel. Lalu hasil umurnya memiliki margin atas 10 pixel, ketebalan font 600, lalu teksnya berwarna hitam dan juga berada di tengah. Lalu pesan buat elemen pesan di sini, ukuran fontnya 18 pixel, ketebalannya 600, teksnya berada di tengah, marginnya 10 pixel, dan warna teksnya berwarna hitam. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Eta bagian si nopal tes sih. Entos weh. Meureun. Sip. Oke, masuk ke website yang kedua. Di sini yaitu website cek nilai untuk para
mata pelajaran IPA, IPS dan sebagainya, dan di sana melihat nilai rata-rata gitu. Sini ada welcome page seperti ini dan langsung aja masuk. Nah, di sini login dulu, ada nama, nick, email dan password. Di sini sama seperti sebelumnya, harus diisi. Ketika tidak diisi maka ada tulisan please fill out this field, maka di sini harus isi aja, dan passwordnya sama seperti tadi. Langsung masuk setelah login. Nah, di sini setelah login masuk ke form input nilai, yang dimana input nilai ini range-nya dari 0 sampai 100. Ketika kita masukin minus 12 maka akan keluar ini tulisan ini, value must be greater than or equal to 0. Jadi kita harus di atas 0 atau 0 gitu nilainya, dan ketika nilainya lebih dari 100 maka sama seperti tadi, value must be less than or equal to 100. Jadi nilainya dari 0 sampai 100. Sini kita masuk yang yang enggak lulus dulu. Nah, Anda tidak lulus, rata-rata nilai ada 29. Nah, ini output yang dikeluarkan dan bisa masuk output yang lulus gitu. Kita masukin aja 75. Di sini ada 80 sama 80. Nah tuh, selamat, Anda lulus, rata-rata nilainya 81. Nah, di sini simpel gitu, tidak terlalu belibet tentang tampilannya maupun interaksinya gitu. Mungkin sekian dari saya untuk penampilan output dari programnya, dan codingannya akan dijelaskan oleh Nabila dan Putri untuk codingan HTML dan CSS-nya. Untuk Nabila dan Putri, dipersilakan. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Ramadhani dengan NIM 2307266. Aku dari kelompok 4 3B PSTI. Nah, teman-teman, di sini aku udah ada di welcoming page-nya untuk simulasi demonstrasi penilaian siswa berbasis web dengan perhitungan nilai rata-rata. Nah, di sini kita udah ada di welcoming page-nya ya teman-teman. Di sini ada kucing gembul yang lagi kejar-kejaran buat mencapai duit, dia pakai baju toga. Nah, langsung aja kita jelasin. Nah, ini welcoming page-nya itu aku terinspirasi dari webnya Kemendikbud untuk bagian pemasukan nilai pada seleksi SNBP. Nah, kita klik masuk aja ya untuk langsung masuk ke login page. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah di login page. Nah, login page-nya ini aku buat terinspirasi dari websitenya Truecaller yang buat ngecek penipuan nomor telepon itu. Nah, di sini aku bakal langsung simulasiin aja. Di sini kita kasih nama, yaitu namanya itu A. Terus dengan NISN-nya bebas, random aja. Terus juga emailnya, karena aku dari kelompok 4, aku masukin emailnya kelompok 4. Terus juga passwordnya, kita coba kalau misalkan passwordnya 1, kita coba masuk. Tuh gak bisa, karena kita cuma baru masukin satu password, satu karakter doang. Nah, dia itu minimal 8 karakter. Terus random aja lah berapa itu. Nah, kita udah masuk. Nah, untuk main page-nya itu namanya form penilaian siswa, itu akan dijelasin oleh teman aku Putri. So, sekarang kita bakal masuk ke penjelasan tentang di bagian dalamnya si HTML ini. Kita bakal masuk ke Piscode-nya, oke? Oke teman-teman, kita udah masuk di Piscode-nya atau Visual Studio Code sebagai writernya untuk membuat coding. Nah, di sini
kita udah di HTML welcoming page yang tadi yang awal. Nah, di welcoming page ini aku di pertama-tama di sini di bagian head itu aku mengkonekkan style CSS atau dekor yang aku sebut dekor. Style CSS ini kita masukin ke HTML lewat link file ini. Lalu pada body itu kita masukin, aku juga masukin header. Nah, header itu bagian nanti aku kasih screenshotannya. Nah, header itu di bagian class navbar, di situ kita memuat ada foto. Foto itu isinya itu logo tadi yang ada di pojok kiri. Terus juga di sini kita masukin langsung login page tadi di atas yang tadi yang masuk tadi. Terus di section class yang welcoming section, di situ kita memuat kontennya, yaitu memuat isi tulisan tadi yang header 1 tadi yang persiapkan masa depanmu dan cek nilaimu tadi. Lalu di situ juga di section welcoming itu kita masukin foto si kucing gemes tadi. Oke, kita bakal langsung lanjut ke style CSS. Tadi ini style HTML salah. Kita langsung ke style CSS. Nah, style CSS-nya untuk welcoming page ini namanya style well karena dia adalah welcoming page. Nah, untuk welcoming page tadi kita pakai fontnya Poppins. Nah, kita pakai font Poppins-nya itu lewat import URL dari Google. Terus juga di sini aku bakal nunjukin di bodinya itu kita pakai warnanya putih. Terus juga di headernya aku kasih juga warnanya sama, warna putih. Terus dapat dilihat ya kayak paddingnya, display, justify content, alike item, terus box shadow dan lain-lain. Terus juga di logonya itu aku kasih tingginya itu cuma 50 pixel. px itu adalah pixel teman-teman, jadi bacanya itu pixel, jangan 50 px. Bukan salah, cuman kurang betul. Terus juga ada di login button tadi tuh dia kayak text box warna biru, terus tulisannya tulisan masuknya itu warnanya biru, tapi dia kayak nggak full semuanya biru kan. Itu pakai yang ini background color dari si login button tadi itu transparan. Nah, terus juga untuk bordernya itu tadi yang tadi kata aku frame-nya tadi warna biru tadi. Nah, terus juga color si tulisannya itu kita kasih warna biru. Nah, kita udah masuk di welcome section tadi. Yang welcome section tadi itu yang memuat tulisan, yang tadi memuat logo, memuat tulisan dan juga memuat foto si kucing gembul tadi. Terus justify kontennya tuh karena dia di sebelah kan, kayak di sini tulisan, di sini foto si kucing gembul. Nah, aku kasih di sini space between. Oke, lanjut ke konten yang ini yang heading 1. Ini juga ada. Terus selanjutnya juga seperti yang kita lihat di sini. Oke, sekarang aku bakal jelasin yang login page. Nah, login page ini sekarang kita udah di HTML-nya ya. Nah, di sini juga aku seperti biasa, seperti pada umumnya mengkonekkan CSS eksternal aku ini dengan HTML itu aku kasih namanya styling karena dia login page. Gak nyambung tapi gak apa-apa. Nah, terus di bagian heading tadi aku udah kasih itu sama kasih detailnya itu adalah nilai portal nilai. Nah, terus juga di bagian body ada header. Nah, di header ini tuh aku ada class navbar juga. Nah, di header ini tuh berisi tentang navbar yang terdiri dari logo yang ditampilkan melalui image search ini. Terus juga dengan dengan atribut ALT. Terus juga kita lanjut ke section class hero. Nah, lalu di section text hero itu tuh berisi tentang judul dari judul si HTML tadi. Nah, judul si HTML ini tadi dengan nama selamat datang di portal nilai. Terus juga itu aku kasih heading 1. Terus masukkan data Anda dengan lengkap untuk mendaftar. Nah, itu aku kasih paragraf. Terus juga kita ada di class yang from class atau untuk pendaftaran atau login kontainernya gitu. Nah, itu formulir ini memungkinkan si user tadi untuk memasukkan data-data pribadinya seperti nama, terus
NISN, email, password, dan lain-lainnya dengan tipe-tipe tertentu. Seperti nama kita kasih tipenya itu teks, terus kayak NISN itu kita kasih tipenya number, terus email ya teks, terus tapi kita biar ngisinya tuh nggak ngasal, nah dikasih ini required. Nah terus password juga kan ada minimal, nah itu kita kasih tuh requiring length itu 8 karakter. Di itu kita kasih itu tuh adalah login buttonnya itu dikasih style kursor, dikasih style kursornya itu hand atau enggak pointer. Oke, kita masuk ke CSS-nya. Nah di CSS-nya sama, kita juga pakai Poppins, terus juga ya sama lah, jauh beda. Bajanya itu kita pakai warna biru, terus header warna biru, warna putih, terus juga headernya transparan. Terus di bagian navbarnya dia terbagi 2 juga. Terus di bagian navbar logo aku kasih tinggi logonya tuh cuma 40 pixel. Terus juga untuk background si HTML-nya ini aku kasih ini foto yang tadi. Oke, kita lanjutin ya, tadi sempat kepotong karena memorinya habis. Nah jadi kita lanjut, tadi aku kesini konekin yang tadi background si login page tadi pakai yang foto-foto remaja tadi, itu namanya welcoming JPEG. Terus ya lanjut ke sini, terus kayak font size gak jauh-jauh dari sana ya teman-teman. Terus juga di login formnya juga kayak gini ya, gak jauh-jauh, semuanya pokoknya sama, kayak kita menyesuaikan padding, width, margin, terus juga height-nya kayak gitu-gitu aja sih teman-teman. Nah terus juga pokoknya itu aja yang ada di style CSS dari login page. Nah selebihnya untuk di main page-nya itu bakal dijelasin sama Putri. Oke, sekian aja dari aku, terima kasih, bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Maria Tuljana dengan NIM 2312400. Di sini saya akan menjelaskan mengenai form penilaian siswa yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait output dan cara kerja dari form penilaian ini oleh Kang Noval. Dan sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan saya Teh Nabila mengenai login untuk mengakses form penilaian ini. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya saja, terkait codingan yang kita buat itu menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS. Di sini terdapat HTML yang dimana doctype HTML itu ibaratkan template lah dari HTML untuk memanggil formnya. Kalau kalian tidak menggunakan doctype, kalian tidak akan berhasil terkait codingan ini. Dan juga ini ada link rel, dimana ini untuk memanggil dan untuk mengkonekkan kepada CSS eksternal. Kebetulan kita menggunakan CSS-nya berupa CSS eksternal. Sebelumnya di sini saya sudah menampilkan atau membuat komentar agar mempermudah penjelasan dan mempermudah pemahaman bagi teman-teman yang melihat video ini. Lanjut, di sini ada form penilaian, di mana ini dimana di form penilaian terdapat beberapa button-button, yaitu seperti button nilai IPA, nilai IPS, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada button submit, itu untuk menghitung semua nilai yang dicantumkan. Untuk selanjutnya itu ada JavaScript, dimana disinilah tempat menghitung nilai-nilai yang kita input. Nah, gimana sih cara menghitung cara menghitung JavaScript terkait penilaian form penilaian siswa gitu.
maaf ya. Untuk cara menghitungnya, kita mengambil nilai atau menginput nilai semua nilai di mana nilainya ada IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk memvalidasi nilai di sini kita menggunakan if isnan, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dimana jika kita menginput nilai salah, maka dia akan memunculkan notif seperti harus memasukkan semua nilai dengan benar. Jika tidak benar, maka akan muncul notifikasi masukkan semua nilai dengan benar. Untuk menghitung rata-ratanya, kita menggunakan rumus IPA plus IPS plus matematika plus bahasa Indonesia plus bahasa Inggris dengan dibagi angka 5, nilai 5. Lanjut, di sini ada menentukan status lulus atau tidaknya. Gimana sih cara menentukan status lulus atau tidaknya, atau dari mana sih kok bisa tahu bahwa kita tuh lulus atau tidaknya? Di sini kita menggunakan nilai rata-rata, kayak ibaratnya tuh KKM gitu ya. KKM yang kita cantumkan itu nilainya 70. Maka kalau jika mencantumkan nilai kurang dari 70, maka akan menampilkan hasil tidak lulus. Kalau lebih dari 70, maka akan mencantumkan nilai lulus. Di sini untuk penampilan hasilnya kita menggunakan if dan else, di mana if itu akan menunjukkan hasil selamat Anda lulus dengan nilai rata-rata sekian, dan yang else-nya akan menampilkan mohon maaf Anda tidak lulus dengan rata-rata nilai sekian. Kenapa kita mencantumkan rata-rata nilai sekian? Karena untuk mempermudah yang akses atau mempermudah pemahaman yang akses mengenai pemahaman atas kenapa sih saya lulus, kenapa sih saya tidak lulus, supaya mereka tahu nilai mereka tuh seberapa dan mereka akan memperbaiki dan mempertingkat nilai tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada di sini CSS. Kalau CSS itu tidak jauh berbeda dari CSS yang lain ya. Pasti terdapat ada body, ada container, H1, form label kita, dan tidak jauh untuk menggunakan form vanilla, margin, padding, display, justify dan semuanya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kontainer, kita menggunakan backgroundnya warna putih, padding, border radius, box shadow, terus ya ada form label, form input focus dan seterusnya. Nah, di sini ada terdapat result, dimana ketika result ini sukses atau perhitungan ini sukses, dia dinyatakan lulus, maka akan memunculkan selamat Anda dinyatakan lulus dengan bertuliskan berwarna hijau, dimana itu dinyatakan dia lulus. Dan untuk dinyatakan tidak lulus, dia akan memunculkan kata maaf Anda tidak lulus dengan berwarnakan merah. Bisa dicontohkan, ini saya sudah menginput ya nilai tadi. Di sini sudah tertera selamat Anda dinyatakan lulus dengan rata-rata nilai 78,00, dimana tadi ya kita menyatukan nilai KKM itu 70 jadi kalau semisal dia lebih dari 70, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus, seperti contohnya seperti ini. Nah, kita hitung. Nah, di sini terdapat
kata di mana maaf Anda tidak lulus karena rata-rata nilai Anda adalah 7,80, di mana dari KKM kita itu sangat jauh ya, untuk KKM kita 70. Jadi di sini dia kurang dari 70. Jadi dinyatakan maaf Anda tidak lulus. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan karena kesempurnaan milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.